Oke, kita lanjut ke barang given. Jadi, sebelum kita analisis perubahan titik optimumnya, kita harus tahu dulu nih karakteristik dari barang given tuh kayak gimana sih. Nah, barang given itu secara definisi merupakan barang yang sangat inferior ya kalau di buku MenQ. Nah, contohnya itu di sini adalah kentang. Jadi, barang given adalah barang yang ketika harganya meningkat, permintaan terhadap barang tersebut juga justru meningkat. Jadi menolak hukum permintaan, yang mana nanti derive demand curve-nya bakal upward sloping. Nah, tapi kita mau tahu nih, kenapa kok barang itu bisa ketika harganya naik, maka permintaannya juga naik. Nah, hal ini bisa dijelaskan melalui kita breakdown SE dan IE-nya. Kayak gimana? Seperti biasa ya, kalau misalnya kita mau analisis sesuatu, dimulai dengan menggambar titik keseimbangan awalnya kan, yaitu di titik A, yang mana indifference curve-nya itu sudah berpotongan dengan budget line eh, yang pertama. Ini adalah yang hitam ini kombinasi titik-titik kurva yang hitam itu yang pertama, yang belum ada perubahan. Nah, kemudian misalnya terjadi perubahan harga kentang. Kentang di sini diasumsikan merupakan barang given. Nah, di sini daging merupakan normal goods-nya. Oke. Nah, ketika harga kentang naik, kan ada dua efek kan yang terjadi. Yang pertama ada saturation effect. Seperti biasa, kalau lagi ngomongin SE itu, kita lagi membandingkan relative price. Mana harga barang yang relatif lebih murah, maka itu yang lebih dibeli. Dalam hal ini, katanya harga kentang naik. Maka dari itu, harga daging kan menjadi relatif lebih murah kan, maka itu konsumen akan meningkatkan kuantitas yang diminta terhadap daging dan menurunkan permintaan kentang. Berarti di dalam hal ini, sorry, QX-nya, maksudnya Ki kentangnya itu bakal turun karena relatif lebih mahal, dan kuantitas dari daging itu bakal meningkat. Dalam hal ini, kalau digambar kayak gimana? Ingat ya, kalau mau lihat substitution effect, itu kita tinggal em, tarik garis, tarik indifference, lah, tarik budget line kita yang baru. Kan tadi kita mengalami rotasi kan budget line-nya. Gara-gara apa? Gara-gara harga kentang kan naik. Maka dari itu, ketika harga barang naik, income budget line itu bakal rotasi ke dalam kan. Gitu. Karena jadi lebih sedikit nih kentang yang bisa dibeli. Karena apa? Karena harganya menjadi relatif lebih mahal. Kayak gitu. Nah, kita mau lihat SE-nya dengan cara tarik garis budget line secara paralel hingga menyentuh indifference curve yang lama. Ampun. Nah, di sini misalnya ya, kan. Ini senjatanya paralel. Sini B-nya. Di sini kentang substitution effect-nya bersifat mengurangi kan. Sedangkan di sini kuantitas dagingnya meningkat. Oke, kemudian dalam income effect-nya di sini terjadi eh, perubahan yang tidak searah. Karena dalam hal ini barang given kan barang yang sifatnya sangat inferior kan, kayak barang berkualitas rendah gitu. Nah, sedangkan di sini eh, ketika lagi ngomong income effect, artinya kan lagi lihat daya beli konsumen kan, yang mana real income atau daya beli konsumen itu kan income-nya konsumen dibagi dengan harga barangnya kan. Ketika harga barang X naik, secara keseluruhan, pokoknya secara keseluruhan real income dari konsumen itu kan bakal menurun. Yang artinya konsumen menjadi relatif lebih miskin kan.
Yang artinya ketika dia merasa lebih miskin, pasti dong dia nggak konsumsi daging lah. Permintaannya pasti meningkat ke barang yang bersifat inferior itu kan, yaitu adalah kentang gitu. Karena di sini posisinya kentang tuh barang inferior banget. Hmm. Maka income effect-nya adalah kuantitas dari kentang itu naik. Sedangkan kuantitas dari daging itu bakal turun. Nah, kemudian kita dalam hal ini, kalau barang given, konteksnya, income effect bakal lebih besar daripada substitution effect-nya. Yang mana efek dari pendapatan itu lebih kuat dibandingkan efek dari substitusi. Tadi kan substitusinya dia bersifat eh, menurunkan kan. Di sini harga barang, harga kentang naik, dia kan mempengaruhi real income daya beli konsumen secara keseluruhan. Yang mana nantinya dia relatif lebih miskin daripada sebelumnya. Nah, karena merasa relatif lebih miskin, maka dia akan membeli barang yang bersifat inferior. Kadar itu, dalam hal ini, income effect-nya lebih besar misalnya daripada substitution effect-nya. Maka total effect-nya kayak gimana? Maka dari itu kita harus meletakkan kurva indifference curve yang baru, yang mana bersinggungan dengan budget line yang baru juga, itu di titik kuantitas dari kentangnya meningkat dan kuantitas dari dagingnya menurun. Kira-kira di sini kan, gitu. Misalnya warna merah ya. Si, bentar. Misalnya ya kira-kira di sinilah gitu, di titik ini, titik C. Ini difference curve yang kedua. Ini K yang ketiga. Ini adalah income effect-nya. Ini kan tadi SE-nya. Ini adalah income effect-nya. Maka total effect-nya kan dari titik A, titik yang awal ke titik yang paling baru kan. Titik yang di indifference curve yang barunya. Maka apa? Di sini total effect-nya kan dia bersifat meningkat kan. Dari A ke C kan dia naik tuh. Dari ke satu ke tiga kan dia bersifat naik. Berarti total effect-nya dia tetap meningkatkan kuantitas permintaan kentang. Kesimpulannya, ketika harga kentang naik, maka kuantitas kentang yang diminta juga akan naik. Yang mana ini bertentangan dengan hukum permintaan. Gimana kalau kita derive menurunkan kurva demand-nya? Tadi tinggal kita turunkan nih titik awalnya. Saya ini K1. Terus tadi kan finalnya kan di sini total effect-nya di K3. Jadi kalau di derive demand kita bandingin titik awal dan titik akhirnya ya. Jadi yang titik substitution effect-nya nggak usah digambarin. Kan harga yang pertama sebelum naik, terus katanya harganya naik. Terus dia kan mengalami peningkatan kan, peningkatan kuantitas. Maka kalau misalnya kita bikin kurva demand-nya,
Sorry, ini harusnya lurus ya, atau pokoknya enggak melengkung kayak gini. Ini demand curve-nya untuk kentang. Kadar itu demand-nya bersifat upward sloping. Oke. Jadi kayak gitu. Perbedaannya given goods dan inferior goods itu terletak di kalau di inferior goods itu substitution effect-nya yang lebih besar daripada income effect-nya, di given goods itu income effect-nya, efek dari pendapatan yang lebih besar daripada efek dari efek substitusinya. Kayak gitu. Oke, nah selanjutnya kita